Berlatar di kota tua Yanggu di Tiongkok, dua orang pria nampak sedang mengintip di salah satu rumah. Bukan berniat untuk merampok atau mencuri barang berharga di rumah tersebut, melainkan kedua pria itu tengah memandangi kemolekan tubuh seorang wanita yang ada di dalamnya. Namun tak lama kemudian muncul pria lainnya yang langsung menghentikan aksi seronok kedua pria tersebut. Pria pendek bernama Wu Dalang itu ternyata merupakan suami dari wanita yang sedang diintip oleh kedua pria tadi. Ia yang tak terima pun lalu mencoba untuk menyingkirkan kedua pria tersebut. Namun bukannya berhasil menghajar dan mengusir mereka, Dalang malah menjadi bulan-bulanan dari dua pria itu. Mendengar keributan yang ada di luar rumahnya, wanita bernama Pan Jilian pun langsung keluar untuk mengeceknya. Mendapati suaminya yang terkapar, Jin Lian malah menantang kedua pria tadi untuk sekalian saja menghabisi nyawa dari suaminya itu. Ia bahkan sampai menyodorkan tongkat kayu seolah benar-benar ingin menguji keberanian dari kedua pria di hadapannya. Namun ternyata siasat yang dilakukannya itu justru berhasil membuat kedua pria tadi menjadi kabur. Anehnya, Jin Lian yang seharusnya merasa khawatir dengan kondisi Wu Dalang malah berlalu begitu saja seolah ia tak begitu peduli dengan kondisi suaminya. Keesokan harinya, seluruh warga Yanggu dibuat heboh oleh kedatangan seorang pendekar yang telah lama pergi dan kini kembali ke kota asalnya. Pendekar yang mendapat julukan Erlang itu dikabarkan baru saja berhasil membunuh harimau. Bahkan ia disebut-sebut pernah menghabisi ular besar hanya dengan 3 pukulan dan 2 tendangan saja. Namun siapa sangka, pendekar yang sedang diarak oleh warga itu ternyata adalah adik kandung Wu Dalang yang bernama asli Wu Song. Melihat sosok kakak yang telah lama tak dikunjunginya, Wu Song pun dengan penuh rindunya langsung menyapa dan memeluk Wu Dalang. Menyadari sang adik yang kini diagung-agungkan sebagai pendekar hebat di Yanggu, Wu Dalang pun sangat senang dan terharu. Ia pun tanpa ragu langsung mengajak Wu Song untuk tinggal di rumahnya. Setibanya di rumah Wu Dalang, Jin Lian yang awalnya sempat menolak kedatangan Wu Song seketika dibuat terkesima oleh karisma dari adik iparnya itu. Perawakan yang jauh berbeda dengan sang kakak. Wajah yang tampan dan pembawaan Wu Song yang berwibawa jelas membuat Jin Lian terpesona dengan sosok pendekar tersebut. Hal itulah yang membuat Jin Lian selalu terbayang-bayang dengan pesona yang dimiliki Wu Song. Nah, tiba-tiba aja nih ya kan, malam pun tiba. Dan perayaan menyambut kedatangan Wu Song pun berakhir. Efek minuman arak yang telah ditenggak oleh Jin Lian nampaknya telah membuatnya mengenang kembali momen kelam yang pernah dialaminya. Nah, jauh sebelum ia menikah dengan Wu Dalang, dikisahkan bahwa dulunya Jin Lian merupakan pelayan yang bekerja untuk keluarga pejabat. Namun paras cantik dan kemolekan tubuhnya malah yang membuat Jin Lian mendapat masalah besar. Majikannya yang saat itu tengah mabuk memaksa gadis itu untuk melayaninya. Bukannya dibela karena telah digitukan oleh majikannya sendiri, Jin Lian malah dituduh sebagai wanita genit yang memaksa majikannya sendiri untuk begituan dengannya. Atas tuduhan itulah, Jin Lian pun akhirnya dipaksa untuk menikah dengan pria tua dan jelek. Hingga kemudian ia pun terpaksa menikah dengan Wu Dalang. Karena alasan itulah Jin Lian tak pernah secuil pun memiliki perasaan spesial pada suaminya itu. Bahkan ia juga tak pernah melayani keinginan Wu Dalang untuk membajak sawah bersama dengannya. Di hari berikutnya, berita gembira datang untuk Wu Song. Kabar kehebatan pendekar itu nampaknya telah sampai di telinga pejabat daerah. Karena alasan itulah, maka Wu Song kini diangkat sebagai kepala polisi untuk menjaga keamanan di wilayah tersebut. Kabar menggembirakan itu jelas disambut bahagia oleh Wu Dalang yang semakin bangga pada sosok adiknya. Samalnya dengan Jin Lian yang justru semakin terkesima dengan sosok Wu Song. Sejak menjabat sebagai kepala polisi, wilayah tempat tinggal Wu Song kini menjadi lebih aman dengan banyak kasus kejahatan yang berhasil ia berantas. Di suatu hari, pesona Wu Song sebagai kepala polisi nampaknya telah benar-benar meluluhkan hati dari Jin Lian. Wanita itu bahkan sampai memeluk dan menciumi pakaian Wu Song hanya untuk berimajinasi.
Wusong yang kala itu sedang berpatroli di jalanan kota Yanggu juga terus dipandangi takjub oleh Jin Lian. Hingga kemudian ia pun tak sengaja menjatuhkan kayu dari jendela rumahnya dan mengenai seorang pria di bawahnya. Bukannya marah karena telah kejatuhan kayu, pria yang diketahui bernama Simen Ging itu malah terpesona dengan kecantikan Jin Lian. Layaknya pria yang menemukan sosok idamannya, Simen yang juga menjadi pejabat daerah itu pun kemudian mencari informasi mengenai Jin Lian. Menyadari Wusong adalah adik ipar dari Jin Lian dan bisa saja menghalangi niatnya mendekati wanita itu, Simen lalu mendatangi pejabat pengadilan untuk menyuapnya. Berbekal sejumlah uang yang dibawanya, Simen meminta pejabat pengadilan itu untuk menyingkirkan Wusong dari Yanggu. Setidaknya hanya untuk beberapa hari saja selama ia mendekati Jin Lian. Di waktu yang sama, Wusong yang baru saja pulang ke rumah kakaknya ternyata disambut dengan sangat hangat oleh Jin Lian. Tidak hanya mengenakan pakaian serta dandanan terbaiknya saja, wanita itu juga turut menyajikan masakan spesial buatannya hanya untuk menyambut kedatangan Wusong di rumah itu. Tak cukup sampai di situ saja, Jin Lian yang tak kuasa lagi menahan konaknya nekat mendekap Wusong. Merasa ingin dirusak oleh Jin Lian, Wusong pun lalu mengempaskan tubuh Jin Lian dan memperingatkannya untuk tidak berbuat macam-macam. Dan dia pun dengan gagah berkata, jangan pernah sekali-sekali merusak seorang lelaki. Nah, di hari berikutnya ya kan, perintah tugas luar kota pun didapat oleh Wusong. Ia diperintahkan untuk mengantar barang ke suatu tempat yang berjarak cukup jauh dari Yanggu. Menyadari tidak adanya sosok yang bisa menjaga Wudalang, kepala polisi itu sempat menitipkan pesan pada kakaknya untuk tidak berjualan dulu sebelum ia kembali. Terlebih gelagat aneh Jin Lian juga turut membuat Wusong khawatir pada kondisi sang kakak. Di sisi lain, Simen ternyata tidak hanya menyuap pejabat pengadilan saja, karena ia pun turut memberi uang pelicin pada ibu angkat Jin Lian. Melalui bantuan wanita bernama Wang Po itulah, akhirnya Simen bisa kembali bertemu dengan wanita idamannya. Sejak dimintai tolong oleh ibu Wang Po untuk membantu menjahit, Jin Lian kini semakin sering bertemu dengan Simen. Di awal-awal pertemuan mereka, Jin Lian memang nampak acuh dan terkesan menghindari pria itu. Namun pendiriannya mulai goyah setelah Jin Lian mendapati banyaknya perhiasan yang dimiliki oleh pejabat daerah itu. Bahkan ia seakan mulai tertarik setelah diberi salah satu perhiasan oleh si bangke Simen. Beralih ke Wusong, ia bersama para bawahannya kini telah sampai di tempat tujuan mereka. Namun tanpa diduga, barang yang selama ini ia bawa ternyata hanyalah siasat belaka. Karena sesungguhnya Wusong justru sengaja dijebak untuk masuk ke markas para perompak. Sialnya lagi, orang-orang dari pengadilan yang selama ini bersamanya ternyata juga turut mengkhianati Wusong. Alhasil pertarungan antara Wusong melawan kawanan perompak pun terjadi dengan begitu sengit. Meski harus menghadapi semua lawannya sendiri, namun pada akhirnya Wusong mampu menumbangkan kawanan perompak itu di hadapannya. Tak terkecuali dengan orang-orang dari pengadilan yang telah mengkhianatinya. Sementara itu, Jin Lian yang mulai terpesona dengan perhiasan yang diberikan Simen kini tak ragu untuk berdandan lebih cantik ketika menghadapi pejabat daerah itu. Bahkan dia tanpa ragu melakukan ritual membajak sawah bersama dengan Simen. Namun tanpa disadarinya, hubungan antara Jin Lian dan Simen ternyata memang telah dirancang oleh ibu Wang Po. Wanita tua itu bahkan sempat berpura-pura kaget saat mempergoki perbuatan Jin Lian yang sangat seronok itu. Ia bahkan dengan picik mengancam akan melaporkan aksi Jin Lian kepada suaminya. Menyadari dirinya dalam posisi yang sangat sulit, ditambah lagi dengan adanya iming-iming perhiasan yang diberikan oleh Simen, Jin Lian pun hanya bisa pasrah dan menerima perjodohan yang dilakukan oleh ibu Wang. Sejak saat itulah, kedekatan antara Jin Lian dan Simen semakin tak ada jarak, bahkan dengan sehelai benang pun. Hingga pada kemudian hari, aksi keduanya sempat dilihat oleh saudara Wudalang. Pemuda bernama Yun itu pun langsung memberitahukan aksi Jin Lian tersebut kepada Wudalang.
Dengan penuh amarah, Wudalang yang tak terima lalu melabrak rumah Ibu Wang dan mendapati Jin Lian yang sedang bersama Ximen. Malang bagi Wudalang, ia yang bertubuh pendek dan tak bisa berkelahi dapat dengan mudah dihajar oleh pejabat daerah itu. Entah apa yang ada di benak Jin Lian. Ia yang seharusnya merawat Wudalang yang terluka akibat dihajar oleh Ximen, malah bersama Ibu Wang memberikan racun untuk menghabisi nyawa pria pendek itu. Wudalang yang begitu polos bisa dengan mudah dibohongi Jin Lian dan meminum racun yang diberikan oleh istrinya sendiri. Alhasil, ia pun harus meregang nyawanya akibat pengaruh racun tersebut. Sementara itu, Wusong yang telah melalui perjalanan panjangnya akhirnya bisa kembali ke Yanggu. Namun tidak seperti sebelumnya, tak ada sambutan lagi yang dilakukan oleh para warga yang ada di sana. Bahkan Wusong malah mendapati pemandangan yang sangat memilukan. Karena Yun yang diketahui masih sangat sehat dan segar, kini malah sudah seperti orang yang kehilangan akalnya. Dan dari sinilah akhirnya terungkap bahwa Yun sebelumnya sempat dihajar oleh orang-orang dari utusan pejabat daerah. Sementara Wudalang telah meregang nyawanya setelah dihabisi oleh Jin Lian dan pejabat busuk itu. Setibanya di rumah, Wusong lalu disambut oleh Jin Lian yang sedang pura-pura bersedih. Meski sempat mendapat penjelasan dari Jin Lian mengenai penyakit Wudalang, namun Wusong yang tak percaya dengan kematian kakaknya itu akhirnya berinisiatif untuk mendatangi dokter bernama He Jiu. Dalam pertemuannya dengan sang dokter, Wusong akhirnya mengetahui fakta di balik kematian dari kakaknya itu. Dokter yang jujur itu pun menjelaskan bahwa pada jasad Wudalang sama sekali tidak ditemukan adanya penyakit yang aneh-aneh, melainkan adanya semacam racun yang menjadi penyebab dari kematiannya. Dokter Hiju juga mengungkapkan bahwa sebelumnya ia sempat diberi uang oleh pejabat daerah untuk mengakui jika kematian Wudalang terjadi karena suatu penyakit yang dideritanya. Mengetahui fakta yang sesungguhnya, Wusong yang dibalut amarah pun lalu kembali ke rumah mendiang kakaknya. Seolah ingin membalaskan dendam kematian sang kakak, Wusong lalu menghunuskan pedangnya ke tubuh Jin Lian dan memenggal kepala kakak iparnya itu dengan begitu amat santuy. Dengan menenteng potongan kepala Jin Lian, Wusong mendatangi tempat tinggal Ximen yang telah dijaga oleh banyak anak buahnya. Alhasil, pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Meski harus melawan banyak anak buah Ximen, namun Wusong yang sejatinya merupakan pendekar terkuat jelas dengan mudah menumbangkan semua lawannya, tak terkecuali dengan si bangke Ximen. Pejabat daerah itu pun akhirnya harus meninggoy setelah mendapat sejumlah serangan mematikan dari sang Wusong. Dan kisah pada film ini pun sayangnya harus berakhir dengan begitu tidak santuy. Nah, itu lalu cerita dari film berjudul Wusong Bloody Battle with Lion House. Jika kalian suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa share video ini ya sobat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.